dalam konsep Moro Jambi ke depan, ya saya sudah punya slogan, ya saya sebutkan saja hari ini ya, Siap, supaya Pak. kita menelaah apakah Ya. slogan saya ini diterima oleh kalangan aktivis atau masyarakat pada umumnya, ataukah memang birokrat yang nanti siap menjalankan apa yang ada di benak saya akan bocorkan ini. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi masyarakat Jambi. Semoga selalu senantiasa dalam sehat walafiat yang tentunya. Tetap menjaga protokol kesehatan sesuai anjuran pemerintah. Semangat terus masyarakat Jambi untuk menjemput berkahan yang harus diraih. Baik teman-teman dimanapun berada, khususnya masyarakat Jambi maupun Muaro Jambi, hari ini kami kedatangan tamu di Saung Opini bercakap soal Jambi. Tidak asing lagi, dia adalah seorang anggota Dewan Provinsi Jambi, yaitu Bapak Kamaludin Hafiz. Tidak asing lagi, tamu istimewa hari ini. Dia sengaja berkunjung ke Saung Opini, tentu mau merajut silaturahmi dengan rekan-rekan, baik dari kawan media maupun pengamat politik yang ada di Jambi. Kita sapa dulu yuk Pak Kamaludin. Ini dia beliau, Pak Kamaludin Hafiz. Selamat pagi. Selamat pagi. Wah, di sini juga ada Om Awin ini, selaku mentor jurnalis yang ada di Provinsi Jambi ini. Pagi Bung. Pagi. Ini dia. Assalamualaikum. Dan tidak asing lagi ini, yang selalu aktif di media sosial, memberikan pencerahan-pencerahan politik terhadap khususnya untuk masyarakat Jambi, yaitu Pak Dr. Dede Kusnadi. Selamat pagi Bung Idris. Salam bahagia buat masyarakat Jambi semua. Sukseskan kata ke depan. Dan di sini juga di samping saya ini ada teman saya, Saudara Khairon ini. Siap, Bung Idris. Yang siap mendampingi Pak Hafiz ini ya tadi ya. Siap. Si anak muda milenial. Wah, tadi datang sama Pak Hafiz ya. Iya. Wah, itu. Beliau adalah abang kita. Abang kita ya. Baik teman-teman, kali ini coba kita sapa dulu Bang Kamaludin Hafiz ini, niatannya apa ke sini Saung ini. Kita sekaligus berbincang tentang profil beliau, Sambil ngopi. sekaligus niatan beliau ini ke depannya Pak. Baik Pak Hafiz, ini kira-kira nih Pak, mampir ke Saung kita ini ada apa ini Pak, kondisi pagi-pagi hari ini ke Saung Opini ini Pak? Ya, sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan suasana yang cerah tapi mendung pada pagi hari ini, saya merasa tersanjung bisa diundang oleh sahabat-sahabat saya yang bergerak dalam media sosial. Ada pengamat politik, ada mentor daripada media, entah asing lagi, ada adiknya kita, yaitu generasi milenial yang siap bagaimana memberikan suatu masukan di tengah-tengah masyarakat Provinsi Jambi. Dan saya sekali lagi merasa tersanjung bisa hadir di tengah-tengah sahabat-sahabat sekalian pada pagi hari ini. Dulu yang saya ucapkan. Baik Bang Hafiz, ini sapaan akrabnya apa nih, Bang Hafiz atau Bang Kamaludin ini? Saya kalau lebih akrabnya Hafiz. Bang Hafiz ya. Itu yang sudah melekat. Sudah tren lah kan. Sudah tren bahasanya ya. Sudah tren Bang untuk Hafiz ya. artinya untuk kelompok Muaro Jambi sudah tren dengan sapaan Bang Hafiz. Lebih mudah mendengar. Sekarang anggota DPD provinsi ya Bang? Iya. Ya, alhamdulillah kita pada Pileg 2019 tadi dipercaya oleh masyarakat Dapil Muaro Jambi Matahari untuk duduk di provinsi. Dapil 2 ya Mas? Ya, Dapil 2. Periode tahun ini Pak? Periode 2019-2024. Di komisi berapa Bang? Kebetulan saya di Komisi 4 yang juga membidangi pendidikan, kesehatan, di rumah sakit. Kita di bawah naung kita termasuk sosial Ya Bang Hafiz gitu, ya. tenaga kerja itu di bidang kita Komisi 4. Sebelum DPRD provinsi? Dan alhamdulillah juga saya
2 periode di Kabupaten Muaro Jambi. Oh. Sudah berarti sudah pernah di mengakar. DPR juga. Ya, Sudah matang kayaknya ya. Sudah matang. Oh. Ini secara konteks Kawan-kawan. pemetaan, beliau ini sudah matang. Itu teman-teman, 2 periode saudara atau 3 Bang Hafiz periode, Bang? kita 2 periode di 2 periode DPR di setengah. Kabupaten 2 Muaro periode Jambi. setengah, Bang. 2 periode setengah. Hampir 3 periode berarti. Kita periode luar biasa. Luar biasa. Iya. Itu Bang Hafiz. Dari 2006 berarti ya. Pelantikan saya PAW-nya 2007. Oh 2007. 2007 yaitu pemilu 2004-2009. Pada saat itu kan nomor urut. Ya, yang Nomor urut Pak ya. Ya, tapi saya mengganti antara waktu untuk sisa jabatan 2 tahun. Kemudian 2009 saya maju sendiri. Alhamdulillah masih dipercaya oleh masyarakat Muaro Jambi untuk dapil KUP Ulu Kumpe. Iya. Kemudian 2014 Ya. kita maju kembali. Alhamdulillah juga masih dipercaya dapil KUP Ulu Kumpe, dan alhamdulillah 2019 ini saya maju di provinsi. ya. Insya Allah naik kelas lah. Kelas 1 kelas 2. Nah, setelah ini naik kelas lagi. Maju di Pilbub Kabupaten Kabarnya Muaro Jambi, begitu ya? luar biasa. Tepuk tangan buat ini. Luar biasa ya. Luar biasa. Ini jadi motivasi Ini bagi kaum motivasi muda. anak muda ini, anak-anak milenial ini. Jadi memang ini kami dengar informasi nih Bang. Apa benar memang mau mencalonkan di Kabupaten Muaro Jambi untuk bupati nanti Bang ke depan ini? Naik kelas tadi ya. Naik kelas tadi nih Bang. Insya Allah seorang politisi dia harus bisa berniat untuk bisa mengembangkan pemikirannya, untuk bisa membuat perubahan di tengah masyarakat, yaitu tentunya juga haruslah bercita-cita menjadi kepala daerah. Iya, Itu iya, sudah iya, harus iya. dilakoni oleh seorang politisi. Iya Bang. Nah, termasuk juga momen ya insya Allah di Muaro Jambi 2022 kalau memang undang-undangnya nanti Revisi Disahkan. ya. Revisi dan disahkan ya. disahkan. Nah, kita juga akan mengikuti momen itu dengan niat bagaimana membangun Kabupaten Muaro Jambi itu yang intinya bagaimana masyarakat yang bisa berubah ke arah kesejahteraan masyarakat. Itu niat yang kita tanamkan. Luar biasa ini. Berarti Bu Masna gitu kan punya lawan ini ya. Oh iya dong. Maka coba kita tanya Bang Hafiz nih. Pak Bu Masna itu kan incumbent itu Pak. Apakah dengan adanya saingan rival kita lah bahasanya gitu, Bang Hafiz sudah siap kita menempuh itu? Yang namanya pilihan atau politik menang kalah itu biasa. Dan kita lebih tertantang apabila melawan incumbent. Wow. Semangat baru ini. Ini semangat baru, Pak. Spirit baru luar Jadi biasa kita kan. mengeluarkan tenaga. Iya, luar biasa, Itu yang semangat kita- baru, spirit baru yang hadir dari Kabupaten Muaro Jambi pada pagi hari. Baru namanya. Tapi biasa. beliau ini Sama-sama. tidak asing di Pilkada Muaro Jambi. Pernah nyalon dulu Bang ya? Bisa cerita sedikit Bang? Pada saat itu 2011 undang-undang juga tidak seperti ini. Saya maju jalur independen. Oh pernah maju jalur Ya, independen ya. zaman periode kedua Pak Burhanuddin Mahir. Oh, Cibur ya. Nah, pada saat itu 6 kandidat, saya maju dari jalur independen, perseorangan. Dan pada saat itu saya sampai, kalau kita ibaratnya petarung sampai kering. Sampai kering pertarungan. Berdarah-darah. Ya. Artinya begini Bang, tidak menutup kemungkinan nanti bisa lagi masuk calon perseorangan kembali. Bisa saja. Iya, Nah, luar karena biasa ini. penilaian saya jalur independen inilah yang jalur milik rakyat, milik masyarakat. Gitu. Kenapa? Karena dukungan resmi dari yang milih, Iya. masyarakat yang milih, dibumbui dengan tanda tangan, kemudian juga fotokopi KTP. Nah, ini sebenarnya yang untuk demokrasi sebenar-benarnya Itu yang ini sebenarnya. ditelurkan calon itu dari masyarakat, kemudian Berangkat dari mungkin masyarakat. lolos persyaratan dan masyarakat kembali yang memilihnya. Ini yang lebih sebenarnya, gitu. Bukan mengecilkan dukungan partai, bukan. Kita kalau mau murninya dari dasar masyarakat, independen lah Kita sebenarnya. kembalikanlah kepada masyarakat. Ah, kembalikanlah dalam kepada pesta masyarakat. demokrasi ini. Baik Bang Hafiz. Sedikit lagi nih Bang Hafiz, Abang ini udah siap maju Bang di Pilbub Muaro Jambi nanti 2022. Artinya tentu Abang sudah punya kesiapan matang dalam hal apa, sedikit aja saya mau bocoran visi misi Abang tuh, karena Abang tuh kan sudah
sudah sangat kayak mana ya, dikenal orang di Muaro Jambi dan memahami kultur Kabupaten Muaro Jambi itu sendiri. Kira-kira ke depan kalau abang maju itu apa sih yang mau garap itu bang di Muaro Jambi itu? Kalau saya punya pemikiran, tentunya juga dengan 2 periode setengah di Muaro Jambi, konsep-konsepnya sudah tergambar lah di pemikiran, di benak saya selaku wakil rakyat selama 2,5 periode di Muaro Jambi. Nah kemudian ya sebenarnya saya belum mau cerita nih bagaimana konsep Bocorannya saya, saja sedikit Pak. saya, karena bukan kita takut dicontoh atau diciplak oleh kita, tidak, tetapi ini adalah sesuatu time atau waktunya yang akan kita gelontorkan sehingga membuat masyarakat menjadi tertarik. Tapi karena sahabat-sahabat sekalian untuk memancing saya dalam konsep Muaro Jambi ke depan, ya saya sudah punya slogan, ya saya sebutkan saja hari ini ya, supaya kita menelaah apakah slogan saya ini diterima oleh kalangan aktivis atau masyarakat pada umumnya, ataukah memang birokrat yang nanti siap menjalankan apa yang ada di benak saya akan bocorkan ini. Nah saya akan membuat suatu slogan, itu Muaro Jambi Gemilang. Gemilang itu tanda kutipnya tinggi itu. Tinggi Pak. Tinggi itu kalau Mungkin kulit-kulitnya saja saya akan sampaikan. Nggak apa-apa, Gitu ya. Bang. Kulit-kulitnya, Nah, Bang. saya Santai, ya. menerjemahkan atau memaparkan kata gemilang itu, pertama kita giat membangun di segala bidang. Giat membangun. Ya, Giat membangun segala giat bidang. membangun segala bidang. Gitu. Kemudian bagaimana kita mengedepankan E-nya itu adalah ekonomi kerakyatan yang harus diterapkan pada masa-masa sulit seperti ini. Nah kemudian saya tidak meninggalkan yang lagi hangat bahkan dalam membaur dalam kehidupan kita. M-nya itu yaitu masyarakat milenial atau tidak meninggalkan kelompok milenial. Itu yang harus Jadi ada dilakukan. regenerasi lah bang ya, Iya, untuk Kabupaten Muaro Jambi ke depan luar Gitu. biasa. Jadi M-nya adalah milenial. Gitu. Milenialnya tapi memang harus juga punya I-nya. I-nya apa itu? Inovatif. Iya, milenial yang inovatif, yang bisa menggali juga potensi daerah bersama-sama kita. Wah ini luar Gitu. biasa. Diajak kerjasama oleh Bupati Iya. nanti kaum mudanya Iya, kaum muda. menggali potensi daerah itu sendiri. Nah, Jadi anak-anak muda selanjutnya juga saya semangat, sembunyikan ya. dulu. Iya. Saya cukup gambaran ini saja. Iya. Nah, gitu. Teknisnya nanti Pak, Iya. dulu jadi bupati Pak. Gitu. Kita ikut nanti. Tapi ada yang menarik nih Pak Idris Apa tadi. tuh? Yang pangkal tadi kan giat Giat. membangun. Giat Saya membangun. langsung terpikir nih kayak mulai rame nih apa Muaro Jambi disorot masalah pembangunan yang jalan hancur. Jalan Oh, iya. macam. Ini mungkin ada kaitan dengan itu Bang. Iya. Karena pembangunan Muaro Jambi mandek ya. Sebenarnya saya tidak mengatakan mandek, Iya. tetapi kita belum Muaro Jambi pada hari ini belum memaksimalkan, gitu. Kalau kita mengatakan mandek, kita nanti seolah-olah menyalahkan. Itu ada viral tuh Bang jalan-jalan buruk di Muaro Jambi itu. Iya. Jelek itu. Dengan Iya. kondisi pada saat saya 2 periode, memang kita keterbatasan APBD yang hanya 1,3 T di Kabupaten Jambi. Nah 1,3 T diurus oleh banyak dinas, dibagi banyak dinas, tentunya juga tetap masih kekurangan. Ya. PU saja 300 miliar di zaman saya DPRD Muaro Jambi. Jambi ya. Nah dengan luasan wilayah Kabupaten Muaro Jambi 5.200 km persegi dengan 11 kecamatan dengan luas jalan panjang jalan ribuan kilo, ya memang masih minim lah di angka PU sebesar 300 miliar. Nah tetapi kalaulah seorang kepala daerah mempunyai inovatif ya sesuai dengan cita-cita saya gemilang tadi, itu tidak sulit untuk bisa membangun infrastruktur itu. Bagaimana caranya? Perusahaan di Muaro Jambi itu PKS saja 22 PKS. 22 PKS. Pabrik kelapa sawit. Pabrik kelapa Pabrik kelapa sawit. sawit tadi. Kemudian dengan luasan kebun 150.000 hektar lebih Iya. dengan puluhan perusahaan. Kita bagi saja perusahaan yang melalui jalan tersebut dengan luasan kilo mereka bertanggung jawab untuk memelihara. Iya. Iya, betul. Kan ada undang-undang CSR. Iya. Tetapi pengawasan dan bentuk pembangunannya tetap berdasarkan keputusan dinas teknis. Iya. Bukan sekenak mereka hanya menyumbang semobil 2 mobil
kelas batu kelas C itu. Iya. Ya, jadi kita SK kan misalnya 5 kilo perusahaan ini berwenang berkewajiban meliharanya. Ditunjuk nian dengan suatu perintah oleh seorang kepala desa. Artinya Om Awin, ini sangat menarik ini Om Awin, Pak Dokter. Iya. Berjalan lah. Inovatif sebetulnya. Pak. Iya, berjalan dia. Sumber uangnya ada Kalau loh. memang itu dilakukan oleh Bang Apis untuk Kabupaten Mojo ke depan, saya yakin soal infrastruktur tadi yang bermasalah tadi Ya. bisa mulus kembali, Pak. Insyaallah. Ngopi dulu minum. Ya, ya. Ngopi dulu. Biar Sangat terasa menarik nih kita. sekali ini. Sangat menarik ya. Pembahasannya, Iya. Baik, mungkin saya lanjut dulu ke Pak Dr. Dede Wah, Kusnadi iya. ini. Minta tanggapan beliau ya. Minta tanggapan beliau nih, ada kehadiran Bang Apis di Saung Opini, Pak Dokter. Iya. Kehadiran beliau ini memang sifatnya bersilaturahmi, tetapi tetap bercerita konsep edukasi politik. Membangun Muara Jambi ya. Untuk membangun Muara Jambi. Tanggapan Pak Dokter nih, gimana kehadiran sosok beliau ini? Pertama-tama Ke depan saya alhamdulillah terima kasih atas kehadiran beliau di Saung Opini pada pagi hari yang cerah ini. Sedikit saya mengamati di kancah Pilgub Muara Jambi ke depan dengan hadirnya sosok beliau sebagai tokoh muda, ya, mungkin sebagai lokomotif perubahan Kabupaten Muara Jambi. Kehadiran beliau mungkin memberikan sebuah warna baru, warna baru yang mungkin tampil nantinya di Pilgub Muara Jambi, yang ini mungkin bisa memberi geliat publik. Ya kan, pertama beliau sudah dikenal masyarakat Kabupaten Muara Jambi, sudah tadi katanya provinsinya 2 periode, 2 periode setengah. sampai 2 periode setengah ya, sampai ke provinsi. Yang kedua, beliau tidak pernah terkait permasalahan hukum, ya, tidak pernah yang kita dengar selama ini nih, yang saya selaku pengamat, saya tidak pernah mendengar abangda kita ini ada legitimasi yang bermasalah, baik itu dalam proses hukum maupun penjalan-penjalan lain. Ya. Nah, inilah yang menjadi barometer, ya kan, barometer sosok anak muda yang tampil nantinya di Kabupaten Muara Jambi yang mampu memetakan sub laner di bidang-bidang pembangunan maupun sesuai dengan visinya tadi di bidang-bidang juga milenial tadi, ya kan, keterwakilan milenial masuk, keterwakilan konsep pembangunan sudah memahami dalam konsep itu, ya kan, sudah berpengalaman. Nah, inilah yang harus kita dorong nantinya ke depan untuk mampu memberi sebuah warna baru untuk Kabupaten Muara Jambi. Luar Itu biasa. baru analisis saya. Nanti kita Analisis buat Dokter, nanti ya. pemetaannya bagaimana ke depan nanti Bang Abdul Hafiz ini mampu diterima, ya kan, diterima di semua kalangan, baik itu kalangan milenial maupun kalangan yang sudah ambangnya barangkali. Baik, Pak Dokter. Setelah diceritakan beberapa presentasi dari Pak Apis tadi yang sudah kita dengar, kuat nggak peluangnya? Oh, sangat kuat sekali, ya kan? Terkadang kita contoh saja, terkadang melihat kondisi pilkada ini kadang-kadang. Nah, masyarakat itu atau publik itu kalau setiap hari disajikan dengan hal-hal seperti itu, terus makanan umpama kita disajikan dengan hal, tentu ada rasa bosan. Tapi kalau makanan itu disajikan, makanan yang disajikan itu memang nikmat, tentu kita akan terus menikmati itu. Nah, sekarang kondisinya masyarakat bagaimana melihat itu yang disajikan oleh yang ada hari ini, figur-figur yang ada. Apakah merasa nyaman? Kan ini belum tentu. Nah, lewat lawatan sosok beliau, saya pikir ini sebuah terobosan yang baru nanti di Tepuk tangan buat beliau. Baik, Pak Dokter, saya tidak akan kembali dengan Om Awin di kacamata media. Iya. Kita harus tahu juga, Bang Apis. Ya. Karena dia sering kotak-atik komputer, handphone gitu kan, Iya. viral-viralkan cerita-cerita orang-orang gitu. Berita hangat. Hari ini Iya. kita coba tanyakan pada saudara kita Bung Awin, kehadiran beliau juga di sini, terus kehadiran beliau di Muara Jambi ke depan ini seperti apa tanggapan kacamata media? Media. Ya, jadi kalau kita memantau Bang dari pergerakan isu di media, baik media sosial maupun media Iya, konvensional, semua media. media mainstream, 2 minggu ini sudah mulai ramai. Orang membahas mengenai pilkada di Sarawakun Kota, Tebo dan Muara Jambi. Tiga wilayah. Ya, terutama di Muara Jambi yang merupakan penyangga kota gitu, terdekat gitu kan. Iya. Dan memang mohon maaf Bang, nama Abang tidak dibincangkan kemarin, tidak muncul gitu ya. Yang dibincangkan orang itu ya mulai dari Incumbent ya. DBS, Ipan gitu ya. Paman Gerata. Karena mungkin publik tidak tahu kalau Abang mau maju gitu. Itu kan jadinya paling kalau sekarang Bang Hafiz mendeklarasikan diri mau maju, tentu masyarakat akan tahu gitu kan, akan memperhitungkan, karena pasti diperhitungkan karena beliau tadi
sekarang dia punya modal sosial kan, beliau Iya. menjabat sebagai anggota DPRD, punya basis lah di Kumpe itu kan, 2,5 tahun menjadi anggota DPRD Muaro Jambi gitu kan. Nah tinggal bagaimana abang menyatakan ke publik itu serius maju sehingga orang tahu gitu kan. Iya. Kalau abang bergerak ke publik menyapa masyarakat tapi publik nggak tahu kalau abang mau maju kan repot juga gitu kan. Kalau yang lain-lain sih mulai menampilkan dia ini harus menampilkan diri maju gitu kan. Oh, di kacamata media ya. Iya, sehingga nanti dibincangkan orang, diperhitungkan. Kalau melihat rekam jejak beliau secara politik, Luar biasa. tentu Dalam bukan lagi. Masna, BBS atau keluarga Repot juga. Cipur, Ipan Wirata punya lawan tanding Lawan ini tanding, ya kan. luar Apalagi biasa. beliau bukan orang yang baru di Pilkada Muaro Jambi. Tadi beliau sampaikan pernah ikut bertarung dulu dari jalur independen gitu. pertama. Kan gitu. Artinya kan pengalamannya sudah ada. Ya paling tidak timnya di situ sudah, loyalisnya sudah ada. Artinya incumbent maupun teman-teman yang lain bisa juga wanti-wanti terhadap Bang Hafiz ya. Kalau beliau muncul, Kalau beliau muncul. iya. Ini kan baru muncul di warung ini kan. Luar biasa. Kan gitu, warung opini nih kan gitu. Iya, Kemarin kan iya. nggak muncul. Orang ini bersejarah nanti. Ya, Salah bisa menghantarkan Ya, apa Bupati Muaro Bupati Jambi. Muaro Bupati Muaro Jambi ya. ya. Apalagi nanti andaikan, ini kan andaikan Iya. pilkada itu ditunda di 2024. Otomatis, ya kan, tahun depan 2022 itu petahana itu sudah PJS semua sudah lengser semua. Artinya Gitu. betul-betul persaingan Posisi beliau masih punya panggung kan? Karena bisa berjalan ya, bersosialisasi ya. Iya, sementara orang lain sudah pensiun kan. Paling beliau sama Bang Ipan ya, Bang Ipan Wirata. Balik kampung. Iya. Pensiun. Balik kampung. Dari kampung. Ya pensiun lah. Kan? Pensiun, Ya, ya, Mas apa? kan dia pensiun tahun depan itu, Iya. habis masa jabatan. Iya. Gantikan pelaksana tugas kan. Sehingga ini akan menjadi apa? Beliau akan ini jadi modal sendiri bagi beliau sebetulnya. Dan tadi beliau punya, dan kabarnya abang masih ada hubungan kekerabatan dengan Bang Al-Amin Nasution ya Bang? Mungkin bisa cerita Bang. Ya, sahabat karib saya lah. Oh. Nah, pada saat saya mengganti antara waktu saat 2007 beliau ketua DPW. Oh, Ketua P3 DPW, ya. Provinsi Jambi. Tentu beliau memegang komando partai pada saat Ya. itu. Dan Ya, ada hubungan chemistry. Wah, iya. Ya, Gitu. artinya beliau punya jaringan Jaringan yang di luas. nasional juga. Nasional, gitu kan? Dan saya juga ilmu politik, ilmu bagaimana menjaga pertemanan dari beliau lah. Oh, Nah, gitu. artinya bayangkan tuh untuk level nasional beliau sudah punya jaringan Jaringan luar nasional biasa. semua. Maka tentu harus wanti-wanti juga incumbent dan teman-teman tadi kayak Ipan Wirata. Wah, iya, ketua BBS. NU provinsi masih Pro. gitu. Dikatakan pro lah ya. Masih keluarga lah Oh, ada. masih keluarga, bukan Iya, pro lagi. Abang kandungnya Amin ya. Abang kandung. Iya, Oh. Oke, Om Awin. Saya sambung lagi ke saudara saya ini, adik saya ini Hoiron ini. Mantan Selalu- presiden mahasiswa. mantan presiden mahasiswa yang Win. selalu mendampingi Bang Hafiz kemana pergi. Mungkin beliau tahu sosok beliau itu seperti apa sih, kita ingin dengar juga sedikit ini yang dia ketahui. Bung Heron, Iya. gimana nih sosok beliau ini? Makasih Bung Idris. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita duduk santai bersama Calon Bupati Muaro Jambi ya, Ya. 2022-2026. Insyaallah. Baik. Kalau saya sebagai anak muda, anak milenial, alhamdulillah sangat gembira bahwa 2022 itu anak milenial harus nampil. Apalagi yang diceritakan oleh Bang Hafiz tadi, di sebelah itu dia bilang, lihat membangun Muaro Jambi ke depan. Wah, sudah mantap. Artinya apa? Kampus kami itu, saya kan alumni UI. Iya. Kampus kami kan berada di Muaro Jambi. Muaro Jambi, betul, Berada di Muaro Jambi. Iya. Artinya ke depan, Bupati Muaro Jambi harus benar-benar kampus UIN ini. Iya. Ini anak-anak UIN, kita berharap nanti beliau ini adalah sosok muda ini bisa membangun Muaro Jambi ke depan lebih baik. Dan juga beliau ini seorang politisi, Pak. Beliau tidak pernah, saya melihat secara rekam jejak beliau tidak pernah gagal dalam politik. Iya. Artinya kita doakan Artinya selalu naik kelas. selalu naik kelas Dari dua periode setengah naik bupati naik ke DPR Provinsi Jambi. Jadi hal yang wajar. Hal nih, yang wajar. Pak Awin ketika mau naik ke bupati, Bupati. itu hal yang wajar. hal yang wajar. Karena sudah melalui proses mekanisme yang matang. Iya, iya. Gitu Pak Iron ya. Ya, dan juga syaratnya udah cukup, Bang. Kalau dikasih syarat, pertama beliau ini seorang intelektual, dan dua beliau ini punya relasi di mana-mana, Bang.
di desa di Muaro Jambi itu dia punya relasi. Ya. Itu yang Oh, artinya sudah membentuk Sudah pemetaan. membentuk pemetaan. Oh, luar Kemarin biasa. saya mengawani sahabat saya juga Bang Supron, mantan Ya. presiden BEM, Supron itu. Beliau ripal beliau kemarin di DPR Provinsi Jambi sama-sama P3. Beliau ini luar biasa di Muaro Jambi itu. Seluruh pelosok di Muaro Jambi dia punya relasi. Sudah membentuk tim semua Ya, rupiah. artinya sudah jaringan. membangun jaringan Iya, dan jaringan. pemetaan di setiap Pemetaan di Muaro Jambi. kecamatan di Muaro Orang Jambi. mengenal beliau itu Bang Hafiz. Bang Hafiz. Bang Hafiz ya. Bang Hafiz. Di anak-anak milenial itu Bang Hafiz yang selalu pro pada masyarakat, membantu masyarakat. Itu Bang yang saya Tapi ingin diperjuangkan lah ini ya sampai Iya. akhir nanti ya. Ya, anak milenial Kabupaten Muaro Ya, Jambi. sampaikan. Ayo kita posting. Ayo kita mendukung Langsung abang kampanye kita ya. ini. Milenial. Semangat baru untuk Muaro Jambi. Menuju Muaro Jambi. Gemilang. Gemilang. Luar biasa. Baik, mungkin itu sedikit perbincangan kita, Pak Dokter. Mungkin Bang Alwin terima kasih, Ya, Pak Dokter sama-sama. terima kasih, dan Om Bung Hairon Ya. juga terima kasih hadir. Kita duduk diskusi bersama dengan Bang Hafiz Kamaludin. Mungkin sebagai penutup ini sedikit minta Closing statement. closing statementnya Bang Hafiz. Nggak apa-apa Bang, mau nyampaikan apapun ke Sampaikan publik, kepada masyarakat Kabupaten Muaro sampaikan Jambi. Bang. Silakan. Terima kasih Bang. Terima kasih pada sahabat sekalian. Pada kesempatan pagi hari ini saya mungkin meminta kepada sahabat sekalian tidak mungkin kali ini untuk bisa berdiskusi berbincang tentang kemajuan. Siap Bang, siap. Tidak hanya Muaro Jambi, mungkin Provinsi Jambi. Iya, iya. Karena saya wakil rakyat di Provinsi Jambi, mungkin ada gagasan-gagasan dari sahabat-sahabat sekalian atau masyarakat yang perlu kita bawa ke pemerintah. Betul. Apalagi ini bagian pendidikan kan? Pendidikan, Nah, kesehatan, untuk sosial, itu. luar biasa ya. Nah, khusus masyarakat Kabupaten Muaro Jambi juga demikian, dengan sungkan untuk bisa menyampaikan keluhan daripada kebutuhan masyarakat yang bisa saya bawa ke ranah pemerintah Provinsi Jambi. Nah, kemudian untuk rekan-rekan sahabat-sahabat yang memang punya niat untuk membangun Muaro Jambi dalam momen pilkada ini, marilah sama-sama kita berkompetisi sehat, kemudian juga tidak mengecilkan satu sama lain, bahwa semua yang akan berniat untuk mencalonkan diri nanti di pilkada Muaro Jambi, dia adalah semuanya punya niat baik, tidak saling menjatuhkan. Itu harapan saya kepada sahabat-sahabat yang punya niat di Kabupaten Muaro Jambi. Itu. Terima kasih pada kesempatan ini, dan saya ucapkan mudah-mudahan kita diberikan kesehatan, umur yang panjang, dan yang tak kalah pentingnya adalah diberikan Allah Subhanahu wa taala kecerdasan. Amin. Kita dapat mungkin memegang amanah di porsi kita masing-masing. Alhamdulillah. Kita mungkin itu dulu Bapak sekalian. Saya mungkin juga terdapat kekurangan dan kesilapan, tentu juga saya mohon maaf yang sedalam-dalamnya. Atau mungkin tadi terlihat terlalu menggebu-gebu, ya saya mohon maaf. Anak muda itu harus Semangat baru kan? Itu tadi. Progres. Karena Progres kita, baru gitu ya. kita tidak lain tidak bukan bagaimana menampilkan bahwa kita memang serius. Serius, Nah, iya, betul. Nah, itu yang penting. bukan coba-coba. Ini buat uji coba-coba ini. Coba. Jadi Itu- bukan lagi ibarat pernikahan mau uji coba dan tidak, tapi ini sudah ingin mencoba dan kembali lagi tampil. Nah, Artinya tampil kembali. kembali tampil sang kandidat untuk Kabupaten Muaro Jambi. Begitu Bung Genis kira-kira. Baik. Oke, Kembali sebelum tampilnya itu. ucapan dari saya, apakah bisa sudah kita tutup belum? Oke, terima kasih banyak Bapak. Dan saya juga mengucapkan ya karena dibuka dengan salam ya. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik pemirsa, inilah dia suara hati Bang Hafiz Kamaludin yang tentunya siap memajukan Muaro Jambi ke depan. Kita akan menunggu kehadiran Muaro Jambi Gemilang Di bersama tangan Bang Hafiz. Bang Hafiz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.